Baik pemirsa, kita masih bersama-sama dalam Hukum di Mata Bowo, dan sekali lagi bagi Anda yang masih ingin berinteraksi dengan Cak Bowo untuk konsultasi hukum, silakan untuk bergabung bisa via SMS ataupun WhatsApp di 0878 03 kali 41717 ya. Yang di studio mungkin ada yang ingin berinteraksi, monggo. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Cak Bowo, Mbak Ria. Malam. Ya, malam. Saya di sini mau curhat tentang pengalaman saya yang baru-baru tadi pagi ini, Pak Bowo. Oh, iya, monggo. Ya, silakan. saya telah itu, Pak Bowo. Saya pengurus surat keterangan kehilangan Petok D, Pak Bowo, yang luas tanahnya adalah 5.000 meter lebih, Pak Bowo. Iya. Atas nama Ibu Siti Julaiha, Mhm, yang kebetulan adalah ipar saya sendiri, Pak Bowo, kakak ipar. mhm. Saya datang ke tempat objek itu adalah di Kelurahan Wonokalang, Pak Bowo, Iya. untuk meminta surat keterangan tersebut, Pak Bowo. Kemudian dibawa ke kecamatan, Pak Bowo. Mhm. Setelah di kecamatan, di sana melalui proses yang sangat alot, mungkin ada sindrom terkesan ketakutan, Pak Bowo, dari pegawai-pegawai di kecamatan karena kemungkinan takut kesalahan kan gitu, Pak Bowo. Nah kemudian setelah melalui yang alot itu, saya diketemukan atau bertemu sama camatnya, Pak Bowo, Pak Camat Wonoayu, Camat apa? Camat Wonoayu, Bu Camat, Pak Bowo. Namanya apa itu? Namanya Bu Siapa itu? Prapti, Prapti Kusdiani, Pak Bowo. Lah kemudian sama Bu Camat dari keterangan hilang Desa Wonokalang itu ditolak sama Bu Camat, diberikan petunjuk supaya minta di Kelurahan Pilang karena dengan alasan Siti Julaiha itu tercatat di Kelurahan, KTP-nya tercatat di Kelurahan Pilang, Pak Bowo. Lah kemudian saya minta diberikan oleh Pak Rizal, nama lurahnya, Pak Bowo. Kemudian saya bawa ke Polresta Sidoarjo, tapi ternyata kemudian ditolak oleh Polresta Sidoarjo karena alasannya tidak tepat atau tidak tepat sasaran dengan keterangan yang tidak lengkap, Pak Bowo. Ya. Karena tidak ada nomor petoknya, kemudian struktur atau kedudukan tanahnya itu seperti apa, ini tidak ada kejelasan demikian. Sehingga saya kembali lagi ke Kelurahan Wonokalang untuk meminta surat keterangan kehilangan tersebut, Pak Bowo. Tapi 2 hari saya di Kecamatan Wonoayu itu terkesan sangat alot juga, kembali begitu, Pak Bowo. Tidak ketemu sama Bu Camatnya. Lah, tadi pagi saya ngontek Bu Camat, ada nomor teleponnya, saya diberitahu oleh pegawai kelurahan, Pak Bowo. Saya kontak itu pegawai kecamatan, Pak Bowo. Saya kontak nyambung, Pak Bowo. Saya disuruh nunggu karena Bu Camat sendiri yang bilang masih ada keperluan keluarga pada jam 8.49, Pak Bowo. Ya. Sampai kira-kira jam 11.12 Bu Camat datang. Saya sholat Jumat, Pak Bowo. Ketika saya kembali sholat Jumat, saya bilang Bu Camat sudah datang, kata pegawainya sudah datang tapi masih terkunci, Pak, kamarnya, kamar Bu Camat gitu. Setelah sekian lama ternyata muncul pegawai yang lainnya, Pak Bowo, namanya Saiful, katanya Bu Camat pergi ke Pemkap gitu. Tetapi saya tunggu di situ, tidak ada Bu Camat keluar dari ruangannya, Pak Bowo. Tapi ternyata Pak Saiful itu bilang kalau sudah pergi ke Pemkap, Pak Bowo. Lah untuk itu, Pak Bowo, kami minta bagaimana sih, Pak Bowo, saya ini orang kecil kan nggak ngerti bagaimana strukturnya di kelurahan atau di kecamatan, Pak Bowo. Atas keberatan saya itu untuk pelayanan itu bagaimana, Pak Bowo? Seperti ini apakah benar tidak melanggar aturan-aturan kewajiban dari seorang camat, Pak Bowo? Untuk itu kami mohon Pak Bowo untuk menerangkan agar kami bisa menindaklanjuti berikutnya untuk datang kembali kepada Bu Camat, Pak Bowo. Iya. Sekian pertanyaan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, Cak Bowo, gimana nih masalah Terima kasih ya pelayanan? semuanya ya. Iya. Ini kalau jadi camat itu jangan camat ada kekhawatiran, ketakutan. Pertama. Kemudian ini perintah presiden, seorang camat Wonoayu ya. Ya. Karena memang pelayanan masyarakat harus didahulukan, bukan kepentingan pribadi. Kalau jadi camat itu jangan usah jadi camat, mundur aja, karena jadi camat ini adalah amanah, ya.
Itu harus kecuali ya. Kalau itu memang itu ada tahu ya. Kalau ada keterangan palsu, dia buat satu pernyataan. Buat nggak pernyataan, Pak? Coba ya, untuk khususnya untuk Pak Bupati ya. Jadi semua ya. Ini sudah ada surat keterangan kehilangan ya dari pemerintah, ini sudah ada. Coba ini ada. Pertama, ini hanya kalau sudah lurah menandatangani, berarti camat untuk apa? Kok takut? Ya, kemudian ada pernyataan, ya, dari yang menunjukkan keterangan bahwa hilang suratnya. Ini pernyataan kan bisa dipakai. Apakah nggak ngerti hukum? Takut dari mana? Kalau takut ini berarti nggak usah dari camat, turun aja ya. Nah, oleh karena itu saya sampaikan bahwa dari camat, dari kepala desa itu harus tahu dulu ya. Persoalan-persoalan itu apa itu ya. Itu ketika ada administrasi ya. Kalau sudah ada camat itu hanya di bawah meja. Ketika kalau lurah sudah ditangani orangnya, berarti kan camat. Untuk apa dia? Oleh karena itu camat harus keberatan untuk berikan tanda tangan. Buat satu keberatan. Camatnya. Kalau keberatan itu nanti bisa dipersoalkan. Kalau tidak mau Pak Bowo bagaimana? Tidak mau. Saya minta kalau tidak mau. Minta tentang kenapa tidak mau menyelesaikan suatu kewajibannya dari penduduknya. Soalnya saya di situ sudah mengurus itu 2 minggu ini Pak Ya, Bowo. coba nanti hari Senin datang pagi. Kalau enggak, ya sampaikan aja nantinya program-program seperti hal ini adalah memang program. Kalau bicara masalah tentang pelayanan publik itu harus dilayani. Jangan sampai untuk apa sih? Kok digaji oleh negara kok? Sama digaji APBN, dapat tunjangan APBD. Lalu untuk apa kalau itu digaji? Serahkan aja gaji pada orang-orang yang mampu, ya. Itu nggak benar kalau itu. Kalau memang ada seperti ini, jadi bisa menyampaikan di Camat Wonoayu bahwa kalau berikan keterangan tidak mau melayani gitu aja. Nanti itu ada persoalan, ya. Terima kasih Pak Bowo. Ya. Oke, baik, terima kasih. Ini ada yang masuk. Ya. Dari 085109099 sekian-sekian. Ya. Ini nggak dikasih nama dari siapa. Ya. Menurut kami sebagai orang awam yang terpenting adalah proses perceraian, jangan sampai mengorbankan masa depan, hak anak-anak untuk hidup layak, serta perlindungan hukum bagi kehidupan anak-anak yang semakin baik. Ini sharing pendapat. Iya, Cak bagus. Bowo, gitu Bagus. ya. Bagus. Oke, lalu juga ada dari Pak Surya yang ada di 0858942226 sekian. Ini bertanya ini. Ya. Ya. Perkawinan disahkan oleh agama, lalu kenapa yang memutuskan perceraian itu pengadilan? Itu pertanyaan pertama. Ya. Padahal sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Pasal 2, perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan oleh hukum agama masing-masing dan kepercayaannya. Sedangkan peran pemerintah kan hanya sebagai pencatatan saja. Ini sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Perkawinan. Nah, ini perceraian yang sah oleh catatan sipil, apakah juga sah menurut agama? Gimana Cak Bowo? Ini yang pertama dulu ya. Perkawinan disahkan oleh agama, lalu kenapa yang mutus perceraian kok pengadilan? Itu dulu. Ya. Oke. Jadi Ya. undang-undang yang dibuat baik oleh DPR maupun Presiden itulah merupakan bagian ya tata cara kewenangan untuk melaksanakan hal-hal kewajiban maupun dan haknya, kan begitu, harus dipatuhi karena undang-undang. Siapa yang melaksanakan undang-undang yang memutus itu? Yang melaksanakan undang-undang adalah yaitu pengadilan selaku diberikan kewenangan. Nah, kemudian pemerintah buat suatu berhubungan dengan peraturan pemerintah. Kalau hubungannya dengan ada Undang-Undang 1 Jumpat, ada kompilasi hukum Islam. Nah, yang bisa memutus itu dikarenakan perkawinan dicatat pada agama, tetapi kan dicatat ada register. Kalau Islam itu di KUA, kalau di luar Muslim itu di catatan sipil. Maka ketika ada register, kalau sudah ada suatu perceraian, maka memutuslah yang namanya
yang dibuat oleh KUA dengan nomor ini, KUA-nya mana, yang dibuat oleh catatan sipil yang nomor berapa, itu kan adalah merupakan, kalau perceraian itu objeknya adalah surat. Jadi itu ya maksudnya ya, yang subjeknya adalah objeknya surat, subjeknya orang. Jadi yang menjadi objek itu putus perceraian dengan surat itu. Jadi ada pada lembaga negara itu ya. Itu dikarenakan kecuali kawin siri. Gak bisa pengadilan menceraikan kawin siri. Okay. Tapi kalau perkawin yang sah itu ada klausula yang dicatat oleh badan, yaitu yang menangani suatu perkawinan. Nah, oleh karena itu seringkali ketika ada hubungannya, ada perbedaan agama, kawinnya di mana? Ada di Departemen Perkawinan Australia. Nah, dari Australia dia ingin apa? Supaya lisensinya, supaya registernya tercatat. Dikarenakan di Indonesia itu tidak mungkin akan terjadi ketika perkawinan antara Nasrani dan Muslim, Nasrani dan lainnya, itu tidak bisa. Kenapa? Harus salah satu tunduk pada agamanya. Bisa ke agama Islam atau Kristen, kan begitu. Tetapi bisa jadi dicatatkan di Departemen Australia, baru dicatatkan di sini registernya itu. Nantinya registernya itu ketika ada perceraian itu yang dibatal. Objeknya register. Jadi surat itu ya, berarti bukan ikatan batin, bukan dicatatkan di KUA. Memang benar. Tapi inilah namanya kontroversialnya. Baik dicatat menurut agamanya, disahkan menurut agamanya, tapi dicatat. Tetap ada pencatatan di sini ya. Pencatatnya itu negara. Jadi sah. Makanya sahnya suatu perkawinan itu ketika dicatat di lembaga pemerintah, negara pemerintah, departemen pemerintah, katakan ada KUA, ada KUA Departemen Agama, ada catatan sipil, itu sama-sama. Nah, ini yang terakhir pertanyaannya gini, kalau menurut agama, kalau perceraiannya itu di catatan sipil apakah juga sah nih kalau dari sisi agama? Sah, ya enggak dong. Kalau dari sisi agama, kan saya katakan tadi, ini mulai manas ya. Saya tadi menangani persoalan. Ketika seorang hubungannya, seorang Katolik Kristen, itu tidak bisa memisahkan antara maut yang bisa memisahkan. Maut, tidak bisa, itu agama loh ya. Tetapi karena kita itu tunduk pada asas legalitas negara kita berdasarkan undang-undang, maka yang menyelesaikan itu pemerintah. Sampai dia tidak mau, karena ini saya nggak mau, karena sudah janji. Tetapi di Mahkamah Agung selesailah. Tetap terjadi suatu perceraian. Yang bisa memutus adalah negara. Tetap balik lagi Jadi kembali lagi sebenarnya kalau dari sisi agama memang dari saya katakan mau yang bisa menyelesaikan. Itu agama acuannya. Tapi negara yang bisa. Kenapa? Karena tercatat. Objeknya ada surat catatannya itu putus kena perceraian dengan nomor sekian yang disahkan di mana, kan begitu. Baik. Terima kasih. Ada lagi mungkin yang di studio yang ingin bertanya, monggo. Oh, silakan dulu. Atau mau dulu? Saya dulu ya. Boleh, silakan. Baik, terima kasih. Ning, selamat malam. Selamat malam. Menarik sekali ya masalah kasus perceraian itu. Biasanya perceraian itu karena memang pertengkar terus-menerus yang tidak dapat didamaikan. Cuma sekarang ini kan ada model baru. Biasanya model baru ini perceraian ini karena ada maksud-maksud tertentu. Biasanya kalau ada pilot suatu perusahaan sehingga ketakutan ini harta dari suami istri kan takutnya kan diambil itu. Terus sama korupsi, biasanya nanti kasus korupsi ini kan juga menyangkut juga harta-harta yang ada karena dari korupsi itu bisa disita oleh negara. Itu seringkali lagi itu yang masalah perceraian itu. Lah, pertanyaan saya Cak Bowo, apakah dengan adanya perceraian sudah terjadi itu harta semacam itu masih bisa diambil? Biasanya sama pihak yang
mempunyai yang utang-utang di bank sama di korupsi itu ya. Itu kan biasanya disita oleh jaksa. Itu yang pertama. Yang kedua biasanya itu seperti kasusnya Fredrik itu ya, Yunadi itu kan biasanya kan pengacara gitu yang memainkan peran dalam arti begini strateginya supaya jangan sampai harta ini diambil. Itu apakah juga bisa dikenakan ini pengacara hak imunitas mengenai dia melakukan upaya pemberian upaya hukum kepada klien sehingga terjadi hal yang semacam itu. Yang saya pertanyakan, apakah avokat juga dilindungi kalau dalam arti untuk mempunyai strategi semacam itu? Terima kasih. Terima kasih. Ini ada 2 nih berarti ya. Jadi satunya sesuai dengan topik, satunya di luar topik. Iya, Oke. Tapi akan dulu ya. Iya. Sama ini ada pertanyaan lagi ya. Boleh langsung aja disambung Langsung ya. aja Baik, disambung. monggo silakan. Assalamualaikum Pak Bowo. Waalaikumsalam Ibu. Yeay. Monggo. Iya. Saya minta dari keluarga almarhum Bapak Muhasim, Bendul Merisi Selatan, termasuk Jaidi dan Mukhtar, tolong kalian jangan kalian bukan melindungi anak saya tapi blosokno anak saya, tolong jangan melindungi Pendi. Tolong selesaikan urusannya, tolong kembalikan putri saya dari tangan Pendi. Saya mohon dengan hormat, kalau kalian masih punya perasaan, tolong kembalikan. Karena ini semuanya tergantung dari tangan Mukhtar atau tangannya Jaidi. Saya hanya mohon ini, mohon pengertiannya, jangan menyiksa saya karena saya nggak pernah mengganggu kalian. Seumur-umur saya nggak pernah mengganggu kalian. Ya. Dan sakit sekali, udah cukup lama, udah mendekati, udah 10 tahun, udah hampir mau 10 tahun. Di mana hati nurani kalian? Ya. Bukannya kalian nggak tahu, tapi jangan pura-pura nggak tahu, pura-pura nggak dengar. Saya mohon, keluarga Bendul Merisi Selatan nomor 61. Terima kasih Pak Bowo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya. Ini gimana Cak Bowo? Ya, ini saya sampaikan ya. Dijawab dulu ya berarti ya. Ya. Dijawab dulu yang ibu Ya, ini. ibu ini ya, Oke. memang ibu ini karena keluarganya ya, Ya. dari Bapak almarhum. Ya, Ya. mohon agar dibantulah segala sesuatu yang punya satu keinginan dari Ibu Ya. Saidah. Ingin satu, Ya. anaknya kembali. Ya. Supaya kalau kembali baru nanti bagaimana Penyelesaiannya nanti ya. penyelesaiannya. Kalau nggak kembali akan dikejar sampai kapanpun. Ya. Juga nggak akan tenang juga ya. Khususnya suaminya yaitu yang sudah dipaparkan yaitu saudara Yusuf Effendi itu ya. Ya. Dengan anaknya. Ini nggak akan bahagia kalau kita lebih baik datang bagaimana solusinya kan Ya, gitu. betul. Sampai kapanpun akan dikejar Bu Saidah. Panjang Bu Saidah masih hidup Ya. akan dikejar. Itu anaknya kok. Itu enggak Ya. ada sesuatu yang salah untuk Bu Saidah. Tapi kenapa kok saudara-saudaranya berikanlah suatu kesejukan dari Bu Saidah sehingga Ya. enggak seperti ini. Demikian Bu Saidah ya. Oke. Khususnya Oke, dari terima keluarganya bapaknya ya. Ya. Oke. Terima Kemudian kasih. saya Pak Tejo ini memang persoalan yang agak saya jawab agak menarik sekali. Dan itu saya terima kasih. Pertanyaan yang sangat-sangat kalau nggak satu pengalaman dalam bidangnya nggak akan bisa mampu. Iya. Pertama adalah perkawinan memang kalau Nasrani itu sebelum perkawinan ada pembagian harta. Ya. Jadi harta itu dibagi. Jadi hartanya suami dan istri sebelum perkawinan dibagi dulu. Ini harta dari saya, ini harta dari. Nah, tapi ada hal yang kelihatannya mau penyelundupan hukum tentang ketika ada korupsi. Lah korupsi itu sampai kapanpun akan dilihat. Nah, sebelum menjabat hartanya apa? Ya. Setelah menjabat hartanya apa? Kan bisa dikolek dari situ. Ya. Apalagi ada namanya yaitu PPA. Salah satunya yaitu PPATK ya. Ya. Nah, toh. Kemudian cari itu bank-bank itu bisa PPATK. Ditelusuri ya. Ditelusuri bisa. Kemudian ada BPK itu bisa menyelidiki. Makanya tidak bisa ketika perceraian ini hanyalah untuk menyelundupkan tentang harta yang disembunyikan, harta korupsi, gak bisa. Tetapi kalau sudah ada pembagian kekuasaan, pembagian pemisahan harta bersama,
Iya. Itu bisa. Bisa itu ya? Bisa itu. Nah, ini data saya. Artinya suami. Iya. Istri tidak bisa. KPK, jaksa tidak bisa. Untuk melacak ketika seorang sebelum perkawinan sudah ada pemisahan harta. Iya. Pemisahan loh ya. Itu, tapi kalau sudah setelah tidak ada itu kelihatan. Iya. Kenapa? Memang saya boleh saja dikarenakan memang diatur di dalam hukum perdata, yaitu buku 1 adalah bagian dari orang, buku 2 kebendaan, buku 3 perjanjian nih, perikatan bisa. Maka inilah nanti akan kita, tapi nah ini kembali ke namanya seorang pengacara. Pengacara memang dia itu seperti tukang. Oh Pak, bangunkan ini, bangun ini, apa-apa toh, sepanjang ada hukumnya. Tetapi nantinya pengacara apakah memberikan suatu ide ini bisa enggak dipidana, ini yang jadi persoalan. Kenapa? Saya katakan pengacara punya hak imunitas di dalam pasal. Tadi saya sampaikan pasal 16 dong, yaitu pengacara itu adalah sepanjang dia nangani suatu persoalan dengan kliennya tidak ada, kecuali dia beretikat buruk untuk hal itu, baru bisa demikian. Oke, baik. Terima kasih. Bisa terjawab ya. Baik, Cak Bowo, ini yang terakhir ya, masalah pembagian harta gono gini, juga hak asuh anak, ini gimana kaitannya dengan adanya tindakan perceraian ini? Harusnya seperti apa? Pesan-pesannya Cak Bowo gimana? Pesan saya adalah ketika adanya memang, kalau agama, pengadilan agama Islam, yaitu kompilasi hukum Islam pasal 105. Anak masih belum 12 itu hak ibunya. Kecuali ibunya itu selingkuh, tidak bertanggung jawab ya. Boleh saja, yaitu di dalam pengadilan Islam yaitu adalah nujus. Boleh, tidak boleh itu. Jadi tapi kalau itu tetap ibunya ya. Nah, kalau di luar Muslim, Islam, itu adalah 21 tahun menurut hukum perdata pasal 330, yaitu anak dianggap dewasa itu umur 21 tahun. Tapi di bawah 12 tahun itu dianggap itu menjadi hak seorang yang bertanggung jawab pada anaknya. Siapa? Anak ikut siapa? Ikut ibu, ikut bapak. Nah, tapi kalau masih kecil itu ibu. Tapi kalau sudah itu bapak, apakah nanti anak akan bisa menentukan ikut bapak kalau itu? Tapi kalau Muslim jelas sudah ada satu tatanan hukum acara demikian. Kalau untuk gono gini, bukan gono gini, yaitu belak semongko. Jadi harus adil. Adil dong, kecuali barang asal. Lain. Apa itu? Barang asal barang dari orang tuanya, mbaknya, neneknya, yaitu beda ya. Nggak bisa tarik. Tetapi barang asal itu setelah mana? Contohnya gini. Dia punya sapi, laki perempuan. Mana? 10. Nah, 10 55, geng setelah perkawinan. Itu bisa baru bisa diklaim di. Tapi yang dua kembali ke asal. Jadi itu perhitungannya seperti itu ya, Cak Bowo ya. Terang itu. Nah, ini untuk pesan para pasangan yang mungkin saat ini ada pertimbangan ya untuk memutuskan bercerai. Ini pesan-pesannya apa ini? Janganlah perceraian jangan terjadi. Karena yang korban itu ada anaknya. Anak itu lahir kena suci, kena putih. Dia lahir bersih. Kena apa? Tetapi dia tahu kalau bapaknya itu akan bercerai, dia nggak akan lahir. Dia lebih baik masuk di dalam. Nah, oleh karena itu, ketika terjadi perceraian, kalau perkawinan dipikir masa-masa, jangan sampai ya. Oleh karena itu, saya berharap jangan sering terjadi seorang suami cerai dan sebagainya. Ini berat sekali. Jadi dampak dari perceraian akan mengakibatkan anak ini akan menjadi salah satu beban psikologis. Dari psikisnya ya. Sampai kapanpun akan menjadi broken home. Apalagi sekarang ini banyak narkoba dan sebagainya. Ini berbahaya nanti masuk ke dalam situ malah jadi-jadi. Nah, oleh karena itu saya berharap kalau bisa, kalau nggak ada maksa lebih baik diselesaikan secara damai. Seperti Pak Bowo mendamaikan ketika itu berhasil dong. Yang berhasil namanya kalau cerai gampang. Remaja cerai, nggak seneng perempuan gitu. Nah, oleh karena itu
berharap semua saya. Iya. Kemudian bahwa penegak-penegak hukum dan semua, baik khususnya peranan hakim, peranan seorang pengacara, kalau bisa diselesaikan secara damai. Iya. Kalau bisa, kalau nggak bisa itu saya kembalikan. Demikian. Oke. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, terima kasih untuk informasi dan Ya. juga edukasinya ya di malam hari ini, Cak Bowo. Semoga apa yang kita sampaikan, yang kita bahas di malam hari ini juga bisa memberikan manfaat tentunya bagi pemirsa semua tentunya. Baik, demikian program Hukum di Mata Bowo untuk edisi kali ini. Saya Fariame beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita ketemu lagi minggu depan. Salam Surabaya TV.